Kalau aku lihat sih bisa bisa menjadikan bentuk kehangatan dalam rumah, di dalam rumah itu gitu, karena akhirnya dalam permainan itu bisa terjadi senda gurau, bisa terjadi apa ya, ya antar kerukunan lah satu sama lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kokok Channel. Yes, hari ini aku mau kasih berita ke kalian semua, tentunya tentang Onyu atau si Bertrand Peto Putra Onsu. Jadi sebelum aku lanjutin cerita berita tentang Onyu, aku ingetin buat kalian semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Kokok Channel, dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-videoku yang terbaru. Buat kalian yang belum like, comment, share, dan subscribe, tetap aku tungguin, aku harapin banget biar aku tambah semangat buat video-video yang terbaru dan biar channelku ini semakin berkembang. Buat kalian yang sudah like, comment, share, dan subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Doa-doa yang terbaik buat kalian semua, terutama kesehatan, karena sampai sekarang pandemi belum berakhir. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan benar. Juga buat kakak ART, kakak TKW, kakak TKI seluruh dunia, semangat dalam bekerja dan jaga kesehatan selalu. Semoga kita semua selalu diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, aku lanjutin ya ceritaku yang aku janjiin tadi. Jadi selama ini kita semua sangat-sangat tahu kalau Ayah Ruben maupun Bunda Sarwaendah ini sangat menyayangi si Onyu atau Bertrand Peto Putra Onsu, si putranya, ya kan. Tapi dibalik itu semua, dibalik kita cuman melihat bahwa ayah bundanya sangat-sangat menyayangi semua anak-anaknya, ya kan, nggak ketinggalan juga dua putrinya, itu juga sangat disayangi, juga Onyu juga sangat disayangi, sangat diperhatikan, pokoknya segala keperluannya semuanya sangat diperhatikan dan sangat disayangi lah. Pokoknya kita taunya cuman ayah bundanya sangat menyayangi Onyu. Tapi dibalik itu semua ternyata ayah Ruben ini ngasih pelajaran sama si Onyu. Ngasih pelajarannya itu apa ya, secara nggak langsung ayah Ruben ini mendidik si Onyu supaya lebih disiplin lagi. Dengan cara seperti apa? Contoh, di saat mereka berdua ada urusan pekerjaan di luar kota yang Bunda Sarwaendahnya kebetulan nggak ikut, ya kan. Jadi cuman ayah Ruben, Onyu sama tim, karena kerjaannya harus diselesaikan. Nah, di situ ayah Ruben ini secara nggak langsung mendidik Onyu secara supaya lebih disiplin dengan cara ketika Onyu setelah kayak ada acara pekerjaan sudah selesai, seperti kayak meeting gitu selesai, dia agak ceroboh dalam menaruh tas. Nah, di situ itu namanya tas itu kan macam-macam isi, apalagi tas pribadi ya. Tas pribadi itu kan mungkin ada macam-macam lah, kita nggak tahu ya, masing-masing orang kan isinya beda. Mungkin si Onyu ini naruhnya sembarangan. Nah, diam-diam ayah Ruben ini menyembunyikanlah si tas Onyu ini gitu loh. Karena tas ini sangat apa ya, nempel banget di badan si Onyu, nggak pernah lepas gitu loh. Jadi kemanapun dia berada, tas itu selalu dibawa. Tapi kenapa kok dia selesai acara naruhnya sembarangan gitu loh. Jadi dengan cara ayah Ruben mendidik tas yang diletakkan sembarangan, biarpun diletakkan dalam ruangan kerja yang satu tim, tapi ayah Ruben mendidiknya supaya si Bertrand ini, si Onyu ini lebih disiplin lagi dengan barang-barang pribadinya.
Terus kemudian disimpanlah tas yang tadi diletakkan sembarangan aja sama si Onyo gitu. Dengan berharap harapan si ayah Ruben ini pasti nanti si Onyo ini mencari tasnya ini gitu loh. Karena apa ya, naruhnya ini nggak disimpan atau gimana gitu loh. Bener, akhirnya dengan jam yang sudah mulai berkemas segala macam, mencarilah, kebingungan lah si Onyo itu gitu loh. Onyo kebingungan, mana tasku, nggak ada gitu. Padahal udah disembunyikan sama ayah Ruben. Dan ayah Ruben pun juga ikut panik loh. Kamu taruh di mana si Onyo? Secara itu kan tas pribadi, kok sampai kamu kehilangan tas, jangan-jangan ketinggalan ini dan itu. Enggak ya, tadi udah aku bawa ya, udah gini. Coba tanya ke yang lainnya, ke tim yang lainnya. Terus si Onyo sempet inget, kan tadi dibawa Om Mike kan ini tahu Om Mike tuh salah satu tim, nama salah satu timnya itu Om Mike. Terus Om Mike padahal Om Mike juga udah tahu kalau tasnya Onyo ini disembunyikan ayah Ruben gitu loh. Loh, kok aku jadinya yang disalah-salahkan gitu, Om Mike-nya gitu. Akhirnya karena nggak tega kan ayah Ruben, tasnya si Onyo dikasihkan. Dengan senang hatinya kan si Onyo, ini tasku akhirnya ketemu, di mana ya gitu. Nah, dengan seperti itu ayah Ruben mendidik si Onyo ya kan, supaya lebih disiplin lagi, supaya lebih kalau naruh barang-barang berharga lebih lebih hati-hati lagi gitu. Akhirnya tas itu dikembalikan lagi sama si ayah Ruben dengan nasihat yang seperti tadi dia bilang. Makanya hati-hati Nyo kalau naruh tas, kalau naruh barang-barang pribadi, jangan asal, tetap harus disimpan yang rapi gitu, atau ditaruh yang tempat-tempat yang nggak asal gitu pokoknya. Biarpun itu tetap dalam lingkungan satu tim ya, insya Allah sih nggak bakal hilang atau apa. Cuman ayah Ruben mendidik supaya si anak kesayangannya ini lebih disiplin lagi. Yang namanya anak remaja kan biasa habis meeting atau mungkin habis cek sound atau apa, terus dia merasa capek, terus tasnya cuma ditaruh di pinggir kasur atau di meja, kita nggak tahu ya kan. Tapi ayah Ruben itu mendidik supaya anaknya lebih disiplin lagi. Itulah ayah Ruben kalau mendidik anaknya itu dengan cara seperti itu gitu. Jadi keluarga ini menurut aku sangat hangat gitu loh, hangat. Jadi mulai adik-adiknya sama Onyo itu deket banget sampai si kecil pun kalau kemana-mana selalu mintanya sama Onyo gitu loh. Itu kalau menunjukkan keluarga ini sangat harmonis. Kalau aku bilang harmonis banget. Jadi si Onyo sama adik-adiknya juga telaten. Dia kalau ada waktu senggang, dia nggak ada urusan kerjaan, dia selalu nemenin adik-adiknya dalam bermain, dalam bercanda-bercanda. Itu selalu Onyo dengan telatennya sama adik-adiknya. Jadi dia memposisikan, aku sebagai kakak, aku harus melindungi adik-adikku yang cewek. Itu sangat-sangat dewasa si Onyo itu, biarpun dia masih anak remaja ya, tapi dia punya tanggung jawab seperti itu. Dia sebagai kakak tertua, dia sebagai kakak laki-laki di situ harus melindungi adik-adiknya. Jadi selalu kalau adiknya bermain di rumah pun selalu ditemani, diajak bercanda-canda. Itulah Onyo, sosok remaja yang idola, di luaran idola, di rumah pun juga idola. Jadi aku salut banget sih sama Onyo ya, dengan usia dia yang segitu, tapi ya karena didikan orang-orang sekitarnya sangat bagus ya. Terutama ayah Ruben dan Bunda Sarwenda itu sangat didikannya itu sangat bagus lah pokoknya gitu loh. Sehingga terbentuknya si anak pun juga terbentuk jadi anak yang baik. Seperti contohnya kemarin kehangatan dari keluarga tersebut sama timnya, sama ART, sama timnya itu melakukan hal yang sepele,
Contohnya ada permainan capit. Jadi di rumah itu Bunda Sarwenda itu mengadakan kayak permainan capit yang bisa diikuti sama si timnya, sama ART, sama Onyo juga. Jadi permainan capit di sini itu kalau aku lihat sih bisa menjadikan bentuk kehangatan dalam rumah itu gitu, karena akhirnya dalam permainan itu bisa terjadi sendaguro, bisa terjadi antar kerukunan lah satu sama lain itu gitu. Terus permainannya itu simple sebenarnya, dengan nama yang sudah dimasukkan di kayak di toples itu, terus diambil namanya siapa dulu, nama-nama dari seluruh rumah itu udah dimasukkan di situ, terus diambil, terus dalam satu nama itu tertulis berapa kali dia bisa mencapitnya. Nah, yang dicapit di situ ada barang-barang lah, ada barang-barang macam-macam yang ditaruh di kotak besar gitu ya. Terus juga ada beberapa uang rupiah, itu pun juga bisa masuk, itu dicampur juga di kotak tersebut. Sehingga kalau kita bisa mencapitnya lebih banyak, bisa kena uang, kena barang-barang gitu loh. Dan itu dengan cukup sendaguro yang sangat sampai ketawa ngakak-ngakak, itu baik timnya, baik si Onyonya, baik bunda maupun adik-adiknya gitu loh. Jadi kehangatan itu bisa diciptakan dalam bentuk apapun dalam keluarga tersebut. Itulah jadi yang perlu dicontoh itu seperti itu. Jadi itu juga bisa buat bisa buat contoh buat kalian semua, kita semua, bahwa kehangatan keluarga itu bisa terbentuk dalam bentuk apapun. Bentuk permainan yang ringan pun kalau kita bisa ngemasnya dengan baik, bisa jadi suatu kehangatan dalam keluarga ya. Jadi berita hari ini itu, jadi kehangatan keluarga dan keharmonisan keluarga dari Ruben Onsu itu sangat-sangat bisa dicontoh itu. Dan juga kedekatan Onyo sama keluarga itu sangat-sangat hangat, biarpun sama timnya pun juga hangat. Tidak, aku cukupkan dulu ceritaku. Tapi aku ingetin sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Koko Channel, dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-video yang terbaru. Buat kalian yang belum like, comment, share, and subscribe, tetap aku tungguin, aku harapin banget biar aku tambah semangat buat video-video yang terbaru dan biar channelku ini semakin berkembang. Buat kalian yang sudah mampir nonton di channelku, juga sudah like, comment, share, and subscribe, juga sudah kasih support di kolom komentarku, aku ucapin banyak terima kasih. Doa yang terbaik buat kalian semua, terutama kesehatan, karena sampai sekarang pandemi belum berakhir. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.